Jadi kita memang pada saat penyidik atau penyelidik meminta suatu keterangan, disitulah kita koordinasi dengan kepolisian, gitu ya, ketika ada permintaan, gitu. Kemudian untuk jaksa memang berdasarkan surat panggilan juga. Jadi ada surat panggilan kepada kita untuk dijadikan ahli atau saksi ahli di persidangan. Nah, pada saat ada permintaan itulah kita berkoordinasi. Sebenarnya apa yang belum jelas? Contoh yang tadi ya, saya sudah membuat surat permintaan visum, saya sudah BAP, kok masih dipanggil di persidangan? Kita biasanya koordinasi dengan jaksa. Kira-kira apa pertanyaan yang belum kami jawab pada keterangan ahli dalam bentuk surat permintaan, dalam bentuk visum et repertum atau BAP oleh penyidik, gitu. Nah, disitulah kemudian jaksa akan persepsinya dari jaksa pada kasus ini yang belum ditanyakan oleh penyidik baru ditanyakan dan sebagainya, begitu kira-kira. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Welcome to Diksi, diskusi bawa inspirasi. Hai Latizer, balik lagi dengan episode Diksi, diskusi bawa inspirasi. Kali ini di episode kali ini kita akan mengulik hal-hal yang menarik lagi pastinya untuk Laptizen. Kira-kira bisa bikin diskusi kita ini buat inspirasi di Laptizen di rumah gitu. Nah, nggak usah lama-lama ya, tamu kali ini luar biasa sekali. Kita datangkan agak sedikit berbeda dengan profesi hukum lainnya, tapi beliau ini bisa membantu bagaimana caranya persidangan itu memberikan bukti secara real atau secara nyata, seperti itu. Nah, siapa tamu kita hari ini? Itu adalah Dr. Muhammad Fahrul, spesialis forensik dari Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diperkenalkan dulu dokter ke Laptizen mungkin? Baik, Laptizen, salam kenal. Saya Muhammad Fahrul. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medical legal di RSSA. Oke. Dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Apakah kegiatan di hari ini ada kasusnya pemeriksaan atau tidak dokter hari ini? Oh, hari pas saya tidak jaga, jadi pas jaga. Tidak kebagian untuk menangani kasus. Oke, boleh. Dokter, kita mulai berdiskusi ya dokter. Nanti pasti dari Laptizen juga akan menanti apa sih inspirasi dari diskusi ini, seperti itu. Bisa dijelaskan nggak dokter antara apa itu yang dimaksud dengan forensik, terus bagaimana ilmu forensik itu terhubung langsung dengan pekerjaan seorang dokter spesialis forensik? Baik, jadi saya awalnya begini. Saya kemarin juga akhirnya mencari-cari di KBBI. Oke. Di forensik begitu ya. Oke. Padahal dokter adalah seorang forensik. Itu. Jadi itu plot twistnya. Jadi kalau kami dulu diajarkan di sekolah spesialis kedokteran forensik begitu ya, kami selalu disampaikan begini. Forensik itu clue-nya adalah untuk kepentingan hukum, begitu. Nah, tetapi saya juga kaget begitu membaca KBBI, ternyata makna itu menyempit. Menyempitnya ternyata didefinisikan langsung ke arah kedokteran forensik, begitu. Nah, bedanya apa? Jadi gini, kalau forensik itu adalah kepentingan hukum, untuk kepentingan hukum, maka bisa setiap ilmu apapun digandengkan dengan forensik. Contoh misalkan di saya sendiri ya, dokter forensik itu kedokteran forensik atau ilmu kedokteran forensik. Artinya ada hubungan atau penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan hukum. Gitu. Kemudian di luar kedokteran bisa, contoh misalkan yang mendalami ilmu kimia, maka ada namanya kimia forensik, penerapan ilmu kimia untuk hukum, gitu ya. Ada juga psikologi forensik, toksikologi forensik, farmasi forensik, gigi, ya, odontologi forensik, semuanya bisa ditempelkan dengan forensik. Gitu.
Terus sejauh apa kegunaan ilmu forensik itu, Dok? Baik, kalau dari kacamata saya, memang semuanya untuk kepentingan hukum, gitu ya. Artinya penerapan suatu ilmu secara ilmiah yang bisa membuktikan secara ilmiah begitu akan terjadinya sesuatu, gitu, dan kepentingannya untuk hukum. Nah, begitu. Jadi kalau di dunia kedokteran forensik artinya pemeriksaan, kemudian temuan-temuan yang secara ilmiah kedokteran kita temukan dan kita utarakan bahwa ini adalah bukti ilmiah untuk kepentingan hukum, kira-kira begitu. Selain dari bidang hukum atau keterkaitan ilmu forensik ini di bidang hukum, adakah keterkaitannya dengan bidang lain? Kalau keterkaitan dengan bidang lain mungkin itu ya pengembangan ilmu yang bisa ilmu pengetahuan yang bisa digandengkan dengan forensik sebenarnya. Tapi kalau forensik sendiri ya semuanya pasti untuk kepentingan hukum, begitu. Pasti ya itu, Dok. Ada nggak kasus yang mungkin dokter temukan dan ternyata atau dokter kerjakan dan ternyata itu bukan kepentingan hukum? Tidak. Jadi memang khusus pada dokter forensik ini memang melakukan pelayanannya untuk kepentingan hukum. Nah, gitu. Terus tentang peran forensik ini, dia terikat secara jelas bahwa ilmu forensik ini itu dibutuhkan di bidang hukum. Nah, terus kemudian apa sih perannya forensik dalam penegakan hukum di Indonesia? Baik, jadi kami ini memang sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum pidana. Betul, gitu ya. Ya. Jadi penegakan hukum pidana di mana ada hukum acara pidana itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sebagainya. Nah, kami ada pada pemberian keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti. Oke, gitu. sebagai salah satu alat bukti. Ya, salah satu alat bukti. Oke, kita kilas lagi ya netizen, alat bukti di Indonesia yang disahkan itu terdapat di 184 KUHP. Betul. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, berarti termasuk dokter forensik juga ya. Betul, ya. Terus kemudian surat itu berarti yang dikeluarkan oleh dokter forensik berupa visum. Nah, berupa surat visum. Terus kemudian ada juga petunjuk dan lain sebagainya itu. Oke, terus kemudian kira-kira kalau dokter itu kan Dr. Farul tadi menyatakan bahwa kami sebagai dokter forensik sebagai keterangan ahli dan bisa dibuktikan dalam bentuk surat, yaitu adalah visum, dikeluarkannya visum. Terus kemudian dari tahap mana, Dok? Biasanya dokter itu di tahap dipanggilkah menjadi keterangan ahli atau hanya suratnya? Atau hanya visumnya, hasil visumnya? Baik. Jadi ada pengalaman beberapa kali ya saya yang menangani kasus dan sebagainya itu visum diminta. Saya membuat surat permintaan membuat visum et repertum gitu ya, sudah kami berikan kepada penyidik. Baru kemudian ada surat panggilan untuk berita acara penyidikan atau berita acara pemeriksaan gitu ya. Betul. Dipanggil, ada keterangan yang harus saya utarakan di luar apa yang saya tulis di surat permintaan visum. Gitu. Kemudian berikutnya pada kasus yang sama ternyata jaksa juga memanggil pada persidangan, gitu ya. Dan saya memang harus mengutarakan beberapa hal yang tidak disampaikan pada surat permintaan visum, kemudian tidak ditanyakan oleh penyidik pada saat BAP, tetapi kemudian bisa muncul pertanyaan-pertanyaan lain dari jaksa ataupun penasihat hukum atau hakim pada persidangan. Jadi memang ya bisa beberapa hal itu dokter forensik memberikan keterangan. Kalau gitu yang saya kepoin itu gimana dokter caranya berkoordinasi dari berbagai pihak, mulai dari penyelidikan di kepolisian. Ya, waktu pemeriksaan, terus kemudian di jaksa juga dipanggil lagi ketika di persidangan gitu. Itu gimana pola koordinasi itu? Sebenarnya kita itu kan tergantung permintaan ya. Betul. Memang pada hukum acaranya kan pada saat penyidik itu menangani satu kasus atau korban luka, keracunan atau mati, maka
berhak atau berwenang ya bahasa saya untuk meminta keterangan ahli kepada dokter gitu. Nah, jadi kita memang pada saat penyidik atau penyelidik meminta suatu keterangan, disitulah kita koordinasi dengan kepolisian gitu ya ketika ada permintaan gitu. Kemudian untuk jaksa memang berdasarkan surat panggilan juga. Jadi ada surat panggilan kepada kita untuk dijadikan ahli atau saksi ahli di persidangan. Nah, pada saat ada permintaan itulah kita berkoordinasi. Sebenarnya apa yang belum jelas. Contoh yang tadi ya, saya sudah membuat surat permintaan visum, saya sudah BAP, kok masih dipanggil di persidangan. Kita biasanya koordinasi dengan jaksa. Kira-kira apa pertanyaan yang belum kami jawab pada keterangan ahli dalam bentuk surat permintaan, dalam bentuk visum et repertum atau BAP oleh penyidik gitu. Nah, disitulah kemudian jaksa akan persepsinya dari jaksa pada kasus ini yang belum ditanyakan oleh penyidik baru ditanyakan dan sebagainya. Begitu kira-kira. Oke. Terus kemudian banyak masyarakat yang tahu itu kalau dokter forensik itu menangani hanya jenazah atau mayat yang sudah meninggal intinya. Nah, apakah hanya itu aja atau yang masih hidup pun diperiksa? Tapi kebanyakan memang masyarakat di Indonesia itu mengartikan bahwa ya forensik itu ya pasiennya sudah tidak bernyawa intinya. Gimana dokter? Ya, itu betul sekali. Tidak hanya orang awam gitu ya. Sejawat kami pun di rumah sakit itu masih banyak yang begini. Dokter Farul ini dokter mayat, gitu ya. Enak, pasiennya nggak ngapa-ngapain ya kan? Atau gini, tidak ada pasiennya dokter Farul yang komplain. Iya betul. Gitu. Karena memang konotasinya dokter forensik itu menangani hanya mayat, begitu ya. Tetapi tidak benar. Jadi hal ini dijawab ketika ada Undang-Undang Kesehatan yang terbaru di tahun 2023 itu menyatakan begini, pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum itu bisa untuk orang mati dan untuk orang hidup gitu. Dan kami sudah di RSSA itu melaksanakan untuk pemeriksaan visum hidup itu sejak tahun 2017 sampai sekarang. Jadi memang dan di mana-mana dokter forensik sekarang itu juga melakukan visum jenazah ataupun visum hidup gitu. Kalau visum hidup tuh biasanya memeriksa apa dokter? Tergantung kasus yang dimintakan pada kepolisian. Kalau di KUHP tadi memang dinyatakan pada saat penyidik menangani korban luka atau keracunan yang diduga akibat tindak pidana. Jadi ketika penyidik itu menangani satu kasus yang di sana ada luka, artinya berarti ada kekerasan. Nah, semua kasus kekerasan bisa dimintakan visum ke kami. Bisa kekerasan fisik, gitu ya. Ini juga bisa apa saja di dalam lingkup rumah tangga, berarti ada kekerasan dalam rumah tangga. Pada kasus anak berarti pada kasus kekerasan terhadap anak, gitu ya. Ataupun penganiayaan atau pengeroyokan secara umum dan sebagainya itu juga bisa. Atau juga kekerasan seksual, kemudian penelantaran itu juga bisa dimintakan visum. Tentunya kami juga akan kolaborasi dengan sejawat kami yang lain. Dengan dokter yang lain. Dengan dokter yang gitu lain, ya. gitu. Berarti adapun misalnya korban-korban yang harus pemeriksaan korbannya hidup tapi pemeriksaannya misalnya pemeriksaan dalam kayak pemeriksaan bisa, artinya gini, pemeriksaan dalam ini kan berarti mencari bukti-bukti kekerasan itu apakah sampai mengenai organ di dalam. Betul, itu. Kalau pada jenazah kami harus melakukan otopsi. Iya. Tetapi pada orang hidup tentunya kami menggunakan ini ya pemeriksaan penunjang, radiologi. Contoh misalkan ada patah tulang di kepala atau di bagian manapun, maka kita foto X-ray, gitu ya. Atau ada perdarahan pada rongga kepala, maka CT scan. Nah, kita menggunakan seperti itu, atau USG bisa kita gunakan. Gitu. Berarti memang harus koordinasi dengan teman sejawat ya. Kolaborasi dengan dokter-dokter spesialis lainnya. Terus ini yang mungkin netizen juga akan bertanya-tanya tentang bagaimana caranya mencari keabsahan atau keautentikan dari bukti yang dikeluarkan oleh dokter forensik. Ya,
ini menarik dibahas begitu ya. Oke. Kita ingat di Malang Raya itu pada saat itu kemudian muncul spanduk-spanduk usut tuntas kasus apa? Oke, kasus Kanjuruhan. Kasus Kanjuruhan, Betul. gitu ya. Dimana kemudian pada saat itu pada prosesnya harus ada ekshumasi. Ekshumasi itu membongkar makam yang diduga jenazah itu meninggal karena kekerasan dan sebagainya. Pada saat itu memang pada saat kasus Kanjuruhan tidak ada yang kami otopsi, kan itu ya. Oke. Nah, tetapi kemudian pada proses penyidikan butuh informasi meninggal karena apa, kan begitu ya. Akhirnya bongkar makam, namanya ekshumasi. Kemudian diperiksa otopsi pada jenazah yang sudah dimakamkan ini. Bayangkan kemudian kita berhadapan dengan keluarga. Oke. Kira-kira gitu ya, ekspektasi keluarga dari hasil otopsi itu apa? Iya, kekerasan pas di kejadian itu. Pasti meminta hasil itu cocok dengan keinginannya, Iya. yaitu meninggal karena Kekerasan itu. kekerasan itu yang dilakukan oleh tersangkanya, kan Iya, begitu ya. bisa jadi gitu. Nah, tetapi kami harus profesional, Oke. kan begitu ya. Nah, pada hal-hal yang seperti itu memang sensitif gitu ya. Kami dihadapkan pada dua ekspektasi dari satu yang meminta visum, yang kedua yang korban, keluarga korban yang ini. Nah, bagaimana keabsahannya? Sebenarnya jawabannya adalah pada standar prosedur operasionalnya. Pertama, kami harus melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan prosedur. Di dunia kedokteran itu memang ada namanya PPK. Panduan praktek klinis. Oke. Itu adalah panduan-panduan yang harus dilakukan oleh seorang dokter ketika menangani suatu diagnosis tertentu. Itu juga kami lakukan, gitu ya. Jadi ada panduannya atau SPO-nya. Yang kedua, yang bisa Labtizen atau Massacre itu melihat adalah kami juga akan diawasi oleh mitra bestari namanya. Jadi atau kalau sekarang istilahnya itu majelis disiplin profesi atau komite etik dan sebagainya, dimana kalau masyarakat itu merasa ada sesuatu gitu ya, penyelewengan atau apa dari seorang dokter, maka bisa kemudian memasukkan aduan dulu, kemudian akan selidik dan sebagainya. Disitulah kami akan membuktikan begitu ya, apa yang kita lakukan sudah sesuai prosedural, hasilnya juga tidak dimanipulasi dan sebagainya gitu ya. Jadi memang ada badan-badannya sesuai dengan ini ya, profesi ya. Setiap profesi kan pasti punya komite etik. Betul. Gitu ya, komite etik atau komisi disiplin yang dewan kehormatan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi begitu ada satu saja kami melenceng dari prosedur, artinya ya itulah kami kesalahan, kan begitu ya. Saya kepo, Dok. Terus itu tadi hasilnya ternyata apa setelah diekshumasi? Ya, apakah ya itu tentang memang betul itu adanya kekerasan pada saat kejadian itu atau apa? Mungkin saya tidak berani jawab di sini ya. Oh iya boleh. bisa dicari hasilnya apa. Karena saya juga bukan menjadi tim yang turun untuk ekshumasi. Jadi memang, nah pada kasus-kasus tertentu begini yang turun tidak hanya personal di rumah sakit tertentu, tapi langsung perhimpunan. Jadi pada saat itu perhimpunan dokter forensik cabang Jawa Timur yang turun begitu. Jadi bukan saya sebagai dokter spesialis forensik di RSSA yang turun, tidak. Jadi ini juga untuk menjaga gitu ya, hasil itu tidak ada manipulasi atau tekanan dari luar dan sebagainya, karena memang sudah langsung perhimpunan profesi yang turun. Karena itu merupakan kejadian kasus yang sensitif ya, besar, iya. Kasus besar kan gitu, melibatkan gitu. APH dan sebagainya, gitu ya. Wah, ternyata kompleks ya, Dok. Saya forensik entusias, cuma saya nggak pernah tahu bagaimana koordinasi dalamnya dan lain sebagainya, karena memang sebegitu kompleksnya. Jadi ada ini, ada itu. Oke, terus ini dokter adalah pertanyaan mungkin yang netizen di rumah ini bisa jadi
antusias, punya rasa ingin tahu lebih banyak tentang memahami forensik ini. Nah, kemampuan dan pemahaman apa yang harus mereka siapkan? Oke. Mungkin gini ya, bagi Laptizen yang memang mungkin mahasiswa hukum secara khusus ya begitu, dan dimana nanti mahasiswa hukum ini kan bisa menjadi profesi hukum apapun, bisa hakim, bisa jaksa, bisa lawyer atau apapun dan sebagainya, memang harus memahami apa yang dikerjakan oleh dokter spesialis forensik gitu ya, bahwa kami ini memang bekerja memunculkan bukti secara ilmiah begitu ya dari pemeriksaan-pemeriksaan kedokteran yang kita lakukan begitu ya. Jadi harapannya sih memang memahami peran-peran kami sehingga nanti dari misalkan lawyer begitu ya, kalau mendapatkan hasil visum apa sih yang harus dipahami, kewenangan kami itu sejauh apa sih dan sebagainya, dan harapan kepada kami apa dan sebagainya begitu. Jadi harapannya sih bisa menempatkan kami dokter spesialis forensik ini dalam menghasilkan bukti-bukti ilmiah itu tadi. Oke, terus selama perjalanan karirnya dokter ini sebagai dokter forensik, hal yang paling berkesan itu apa, Dok? Pasti banyak. Atau mungkin ada pesan tersirat ketika dokter melaksanakan pemeriksaan atau gimana gitu, dokter? Kalau saya pribadi itu begini, yang pertama hikmah yang saya dapat gitu ya, saya itu memang akhirnya lebih banyak bersinggungan dengan jenazah gitu ya. Yeah. Secara personal saya lebih mudah ingat pada kematian gitu ya, sehingga deep sekali, betul. Sehingga itu sebagai rem buat saya pribadi ketika macam-macam dan sebagainya, melakukan hal macam-macam dan sebagainya. Contoh begini, banyak kasus kematian karena kecelakaan lalu lintas, maka ketika berkendara saya harus hati-hati. Begitu. Iya. Dan banyak hal yang lainnya yang bisa kita pelajari di sana, yang harusnya kita ambil pelajaran. Contoh lagi, misalnya pada kasus kecelakaan lalu lintas yang paling banyak meninggal itu yang banyak lukanya di kepala. Artinya apa? Pas berkendara berarti tidak pakai helm. Begitu. Jadi kita bisa menyimpulkan dari sebab mati itu kita harus melakukan apa sih agar tidak mengalami korban serupa. Oke. Terus ternyata itu yang jadi sepanjang karir dokter, hal yang tersiratnya adalah itu. Ya, bisa. Tapi itu alasan yang tadi dokter sebutkan, mulai dari ternyata sebab kematiannya kecelakaan lalu lintas, tapi beliau tidak memakai helm gitu. Itu dari hal kecil loh, Dok, tapi bisa sampai tersirat. Betul, pesan yang mendalam juga ya, Dok. Ya. Kalau pada kasus visum hidup bisa saya cerita lagi? Boleh, silahkan. Pada kasus visum hidup itu kami yang sangat terperanjat, kaget dengan kasus-kasus yang marak pada visum hidup adalah kasus kejahatan seksual. Nah, kejahatan seksual itu kami sampai melihat polanya, gitu ya. Betul, data yang disampaikan oleh Komisi Nasional yang menyatakan bahwa anak-anak sekarang hubungan seksual itu sudah dimulai pada usia SMP, dan itu betul kami membuktikan pada kasus-kasus yang kami tangani. SMP, Dok? SMP. Oke. Nah, polanya itu demikian. Pada orang tua yang tidak care pada anaknya, gitu ya, anak kemudian mencari perhatian pada yang lain, kemudian hanya berteman di dunia maya, kemudian diajak bertemu, dan saat itulah kejadian. Saya terperanjat dengan itu, kemudian ini ada sesuatu memang yang jadi PR besar bagi kita ya di masyarakat dan sebagainya, khususnya Laptizen,
kalau nanti punya anak gitu, harus betul-betul bertanggung jawab begitu kepada anaknya untuk memberikan perhatian dan sebagainya. Berarti memang harus siap secara mental, fisik dan lain sebagainya ya dok. Ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh. Itu yang bisa saya ambil pelajaran ya dari kasus-kasus yang kami tangani dan sebagainya, baik yang hidup maupun yang mati. Oke. Pertanyaan lagi nih dok, dari sepanjang karir dokter ada nih kemarin yang viral yang jenazahnya ditemukan di Pergunungan Pacet. Oh Oke, iya. itu bagaimana? Itu kan harus mencari beberapa kepingan tubuh ya. Ya. Terus kemudian mungkin saya tahu tentang kalau satu DNA satu DNA-nya sama dengan yang lain ya pasti itu milik tubuhnya. Tetapi bagaimana cara bekerjanya? Apa yang harus dikumpulin dulu? Masa ditata-tata dulu gitu atau gimana? Gimana itu dok ceritanya? Pada temuan jenazah gitu yang tidak utuh gitu ya. Kita memang berpikirnya begini. Ini berapa individu? Oke. Nah, itu dulu ya yang pertama. Dulu. Ini berapa individu? Ketika kita mengumpulkan beberapa potongan gitu ya. Contoh memang pada saat di Pacet ini adalah bagian tubuh yang sudah dimutilasi dan masih ada bagian-bagian jaringannya kan begitu ya. Tapi hal yang sama ketika kita ketemu kerangka maka kita harus menentukan juga kerangka ini betulkah dari satu individu, berarti bisa kita susun jadi satu individu, atau misalkan ada misalkan ketemu tulang paha itu 3. Kalau tulang pahanya 3 berarti berapa individu? 2. Minimal 2 atau 3 kan begitu ya. Bisa saja tulang paha yang kita identifikasi itu ternyata 3-3-nya adalah paha kanan. Iya. Berarti kan 3 orang gitu kan. Nah, jadi pada mutilasi itu juga kita harus menentukan ini berapa individu kan begitu. Maka kita susun sedemikian rupa, kemudian kita cocokkan proporsi dari tulang-tulang ini sama atau tidak. Gitu ya. Itu kalau pada pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan DNA ada semua jaringan juga harus diperiksa. Ini apakah ada DNA yang berbeda? Kalau berbeda kan berarti ada individu yang lain kan begitu ya. Jadi memang harus menentukan ini berapa individu. Kalau sudah ketemu yakin satu individu ini siapa? Kan begitu ya. Harus tegak dulu. Nah, begitu. Baru kemudian berpikir lagi selanjutnya, kalau sudah tegak ini siapa, maka bisa dicari identitasnya, kemudian apakah ada dugaan tindak pidana. Kalau yang pasti kalau mutilasi ya pasti ya. Ada. Tetapi kalau temuan kerangka gitu ya, maka kerangka ini meninggal yang seperti apa? Iya, gitu. Nah, itu harus kita cari. Apakah memang tidak ada orang yang tahu? Ya, gitu kan? Gitu. Tapi ini dok, mungkin di Indonesia ini yang kurang adalah kita sebagai manusia ini itu tidak terdata DNA di mungkin di spenduk atau itulah yang menjadi kekurangan. Jadi ketika nemu hal yang kayak gitu, ini nggak tahu ini siapa gitu. Ya, betul. Jadi memang proses identifikasi itu harus membandingkan gitu ya, membandingkan data antara data pada jenazah dan data pada orang hidup kan itu ya. Memang PR kita bersama di Indonesia itu adalah bank data gitu ya. Kalau kita mengidentifikasi itu kan sidik jari bisa ya, sidik jari, tetapi pada orang-orang yang belum disidik jari, contoh kasusnya begini, tahu kasus yang pesawat AirAsia jatuh yang di antara Jawa dan Kalimantan itu? Yang di hutan itu? Bukan, atau di yang laut. Oh. Nah, jadi dari Surabaya mau ke Singapura kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu kesulitannya adalah pada anak-anak. Kalau pada orang dewasa, sidik jarinya muncul karena dia akan ada rekaman KTP, ya, rekaman paspor mungkin dan sebagainya. Betul, ya. Nah, pada anak ini data dari tim kepolisian
Tidak ada dari EKTP karena memang anak-anak belum ini. rekam EKTP. Ya, sampai pada saat itu wali kotanya masih Bu Risma. Oke. Nah, Bu Risma sampai kemudian berpikiran begini, ya sudah kalau begitu, karena pada saat itu memang korbannya banyak orang Surabaya, gitu ya. Maka beliau sempat begini, kalau begitu saya akan buat program semua anak-anak Surabaya harus KIA dan harus finger kartu print, anak gitu. Indonesia atau KAI atau apa ya? KIA, kartu identitas anak. Oh ya, kartu identitas anak. Oke. Nah, itu data. KIA. Yang berikutnya DNA. Kita masih minim. Jadi ada kasus kami diterangkan oleh dosen kami, seorang dokter gigi itu pada tahun 80-an itu ya, itu ditemukan kepala gitu ya, jelas masih segar dan sebagainya. Data dari jenazah cukup banyak yang bisa didapat gitu, tetapi tidak ada satupun laporan yang masuk orang hilang. Ya, kita tidak bisa mengidentifikasi, meskipun sidik jarinya kita bisa ambil, profil giginya bisa kita ambil, DNA-nya bisa kita ambil, tapi tidak ada pembandingnya. Tetap tidak bisa teridentifikasi seorang ini. Terus akhirnya ya masih tanpa identitas sampai sekarang. Mr. X gitu ya. Begitu. Jadi PR-nya adalah memperbanyak bank data sebenarnya. Harusnya. Data DNA kita, data sidik jari kita, atau kalau di Spenduk itu punya apa ini? ID, face sidiknya, face ID atau biometri mata. Iya, biometri mata. Begitu. Luar biasa. Terus kemudian ini sebagai penutup mungkin Dok, mungkin ada pesan atau perbaikan di dunia forensik atau hukum forensik ke depan gitu Dok? Baik. Kalau khusus untuk kedokteran forensik, memang pada saat ini memang SDM-nya belum merata ya. Kebanyakan memang di Jawa. Jadi kalau dibandingkan, perbandingannya begini. Di satu provinsi seperti DKI misalkan gitu ya, maka dokter kandungan itu bisa sampai 400-500 begitu misalkan gitu ya. Tapi kalau bandingannya dokter forensik itu 400-500 itu seluruh Indonesia. Jadi dikit kan sekali ya. Jadinya atau apa Dok? Peminatnya belum banyak atau mereka takut? Yang pertama memang kebutuhannya tidak banyak. Dua memang tidak, ya itu tadi ya, tidak takut atau pada jenazah atau dan sebagainya. Jadi memang pemerataan sumber daya manusia kesehatan dokter forensik dia. Yang kedua memang standarisasi. Jadi kalau bisa memang semua lulusan dokter forensik dimanapun sentra pendidikan itu mempunyai standar yang sama, dan itu memang sudah dijaga dengan ujian kompetensi secara nasional. Siapapun yang lulus dari sentra manapun harus ujian itu dan lulus, dan itu semua standar. Dan itu yang menjadi bukti tadi bahwa kita juga punya tanggung jawab kok, tidak menyelewengkan sesuatu dan sebagainya, tidak kena interpretasi dan sebagainya. Itu yang kedua adalah ya kita tingkatkan teknologi di dunia forensik itu ya. Betul. Salah satunya contoh itu tadi memperbanyak bank data dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ngomongin takut Dok. Ini sekilas aja biar Letizen juga nggak kepo tentang forensik ini. Kalau misalnya pemeriksaan otopsi ataupun jenazah dari ekshumasi ya gitu, ada sesuatu hal yang mistis nggak dong? Atau horor gitu dari pengalaman dokter sendiri? Alhamdulillah kalau saya pribadi sampai saat ini. Berapa tahun dokter sudah bergabung di forensik? Saya sebagai dokter umum masuk di bagian forensik itu 2011. Kemudian saya 2013 sekolah spesialis forensik sampai 2017, lulus sampai sekarang. Jadi kurang lebih dari 2011 ya saya berkecimpung gitu ya. 14 tahun ya. Alhamdulillah belum ada sesuatu yang mistik gitu. Yakin itu Dok? Yakin ya. Jadi nggak usah takut. Oke. Jenazah tidak ada yang bergerak. Jenazah benar tidak ada yang bergerak, cuma atau pesan atau mungkin tersirat apa gitu memang nggak ada Dok. Atau hanya
Ya, emang saya tidak pernah merasakan gitu. Mungkin saya nggak peka ya. Oh, oke. Oke. Terima kasih banyak Peter Fahrul sudah Sama-sama. berbagi cerita di sini, sudah berdiskusi bagaimana keterkaitan kedokteran forensik dengan hukum, dengan bidang hukum, terus kemudian memberikan kebenaran secara material, Ya, itu yang penting di bidang hukum, di dalam persidangan atau sebelum persidangan, seperti itu. Oke, terus sekarang kita akan ganti di question box, dokter. Ini ada beberapa pertanyaan dari Leptizen yang bertanya dari @ranirahma99_. Apakah terdapat resiko penyalahgunaan hasil forensik dalam sistem peradilan dan bagaimana mekanisme pengawasannya? Oke. Kita jawab itu dulu, dok. Baik. Setiap apapun pasti punya risiko ya. Betul. Jadi setiap apapun pasti punya risiko, termasuk salah satunya adalah pemeriksaan kami, gitu ya. Pemeriksaan kami pasti juga akan punya resiko penyalahgunaan dan sebagainya. Tetapi memang kita punya mekanisme tadi ya. Contoh adalah kita harus melakukan sesuai prosedur operasional atau PPK tadi, panduan praktek klinis kami dalam otopsi, dalam pemeriksaan apapun kita punya panduannya. Kalaupun Leptizen atau masyarakat meragukan begitu ya, maka bisa second opinion atau melaporkan kepada komisi etik atau komisi disiplin yang kemudian akan mengaudit kami apakah yang kami lakukan itu salah. Nah begitu. Jadi itu mungkin kalau menjawab mekanisme pengawasannya ya. Ya, baik. Oke. Next di pertanyaan selanjutnya ada dari Etnisa Kaila. Kalau boleh berandai-andai, teknologi apa yang harus ada di Indonesia untuk membantu perkembangan dunia forensik? Baik. Ini mungkin kolaborasi ya. Jadi gini, banyak masyarakat kita itu yang masih melakukan penolakan pada otopsi. Why? Nah, Kenapa, dok? karena memang secara budaya dan agama di Indonesia itu masih satu, orang meninggal itu ya sudah takdir, maka sudah keluarga jenazahnya jangan diapa-apain karena nanti sakit gitu kan, dok. Nah betul, saya sudah menerima secara ikhlas yang pertama. Yang kedua, masih ada keyakinan bahwa jenazah itu merasakan sakit ketika dilakukan pembedahan otopsi dan sebagainya. Maka ini yang membedakan dengan negara yang secara agama atau budayanya bukan Islam. Indonesia itu sama dengan Arab Saudi dan sebagainya, kasus-kasus otopsi akan sangat jarang, gitu ya. Oleh karena itu perlu adanya teknologi yang menggantikan proses pembedahan. Meskipun gold standarnya, standar emasnya, baku emasnya adalah otopsi, tetapi masih bisa mungkin pemeriksaan radiologi, CT scan, MRI dan sebagainya yang secara pemeriksaan penunjang radiologis kita gunakan untuk menentukan apa sih sebab kematiannya. Tetapi memang standar baku emasnya, gold standarnya memang masih otopsi. Begitu. Mungkin itu yang perlu teknologi yang perlu dikembangkan ya, pemeriksaan agar tidak sampai menyakiti jenazah tetapi mendapatkan bukti yang ilmiah, yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum bagaimana. Itu PR-nya. Luar biasa, PR Indonesia banyak, Leptizen. Oke, terima kasih banyak Peter Fahrul sudah hadir di podcast Diksi kali ini. Nah, buat Leptizen yang ada di rumah, jangan lupa selalu pantau episode Diksi yang lain, yang pastinya diskusi kali ini akan membuahkan inspirasi buat Leptizen yang ada di rumah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.